Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Anda sedang menyaksikan Tribun Manado Podcast. Dan pada pagi hari ini menjelang siang, kita mengundang dua ibu-ibu yang luar biasa ya, Tribuners. Karena banyak kegiatan yang mereka lakukan di samping menjadi ibu rumah tangga. Mungkin kita langsung ke perkenalan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan masing-masing. Silakan. Ya baik, bisa dari Kak Ibu Cici, Cici. silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Balanga Esos yang biasa disapa yaitu Umi Cici. Bu. Baik, perkenalkan nama saya Wahdani Mustafa, AMD Cup. Saya berusia 31 tahun dan Tempat tempat tinggal saya di perumahan GPI, Oke. Jalan Lengkeng Raido nomor 10. Biasa disapa dengan Mama Kembar atau Mama Iva, ya. Oke, mungkin sebelum lanjut di tema, Tora ingin kenal dulu. Ini ibu-ibu ini sebenarnya siapa? Ya. Misalnya kerja atau aktivitas apa? Iya, betul. Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Yang berikut bisa saya sampaikan terkait aktivitas pekerjaan gitu ya. Dari kami sendiri, kalau dari saya, untuk pekerjaan sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Andika adalah Ibu kami rumah tangga. sebagai ibu rumah tangga Oke. gitu ya, mengurus suami, mengurus anak-anak dan banyak hal yang kami urus dalam rumah itu sendiri. Kalau dari segi aktivitas kami, yaitu kalau saya sendiri sebagai Master of Ceremony gitu ya. MC. MC. Jadi yang mau ada hajatan bisa juga ya menghubungi saya. Jadi seperti itu kalau untuk aktivitas dan Masya Allah. pekerjaan saya sehari-hari. Kalau organisasi Ibu Cici mungkin ada organisasi apa, Bu? Kalau saya organisasi pernah berkecimpung di salah satu organisasi kemuslimahan gitu ya, Sulawesi Utara, dan juga dari pemuda remaja masjid, dan ada beberapa juga organisasi. Oh, waktu jadi pemuda itu. Iya. Oke, kalau yang sekarang mungkin Kalau yang sekarang organisasi ibu-ibu kemuslimahan gitu. kalau Ibu Mama Kembar Ya, ini baik. Dari segi aktivitas ya, seperti Pak Andika tadi sampaikan bahwa memang kami latar belakang ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga. Namun saya sedikit memperkenalkan bahwa pekerjaan saya bidan. Hanya saja kesibukan sehari-hari fokusnya di ibu rumah tangga. Untuk bidannya biasa membantu ibu-ibu yang mau melakukan penyuluhan tentang KB atau yang lain-lain seperti itu. Kemudian untuk organisasi saya saat ini tergabung dalam organisasi kemasjidan juga di salah satu masjid yang ada di GPI. Ya, di situ saya juga Masjid apa, Bu? Masjid Baitul Khair. Baitul Khair. Iya, Masjid Baitul Khair di GPI. Saya tergabung di pengurus badan takmir masjidnya. Untuk organisasi ibu-ibu di KWI ya. KWI apa kok lebih kepanjangan, Bu? Kerukunan Wanita Islam Manado. Wanita Islam. Nah, kalau yang bidan di mana, Bu? Untuk bidan saya kan sebelumnya kalau di sini masih di rumah sih, jadi menerima kayak suntik KB seperti itu, Pak, yang misalkan pelayanan kebidanan mengenai KB tadi. Seperti itu. Ini apa juga ya, kesibukan sih sebelumnya pernah juga ngajar di TPQ di masjid itu. Belajar mengaji. Iya, anak-anak TPQ. Nah, Tribuners mendengar banyak sekali aktivitas ibu-ibu ini, dari ibu rumah tangga, ada yang MC, ada yang bidan, ada juga satu yang mungkin sedang dilakukan dalam waktu dekat ini, Kang, untuk persiapan, Kang. Iya, betul sekali, Nah, Pak. mungkin itu terkait tema yaitu menghadirkan sosok muda inspiratif penghafal Al-Quran. Iya. Nah, siapa yang akan dihadirkan di Manado oleh ibu-ibu rumah tangga ini? Iya, Masya Allah. Jadi insya Allah yang akan kami datangkan itu nanti Kaila Nur Syahwa, nama lengkapnya itu Kaila Nur Syahwa Syakila. Beliau ini adalah seorang hafizah tunanetra
yang pernah menjadi salah satu peserta di ajang pencarian bakat penghafal Quran yang diselenggarakan oleh RCTI. Dia ini peserta kemudian pemenang atau gimana? Iya, dia masuk 5 besar, kategori Lima 5 besar di ajang tersebut, Pak. Oke. Mungkin boleh Hafiza apa siapa? Ya, Hafiza Kaila. Kaila Hafiza ini Kaila, mungkin iya. dia asal mana? Iya, Bu? Kaila ini asalnya dari, kebetulan waktu di lomba itu, di ajang itu dia utusan dari Makassar. Oh, Mereka memang sekeluarga asal dari sana. Makassar kan. Bapaknya itu kelahiran Pinrang kalau Sulawesi Selatan lah. ya Sopeng Sopeng. Sulawesi Selatan ya, kelahiran Sopeng Sulawesi Selatan. Atau mamanya, bundanya juga itu di Makassar. Kemudian Kaila sendiri itu lahir di Makassar. Oke. Jadi memang darah Sulsel Sulsel. mereka, iya, Sulawesi Selatan. Jadi Nah, kalaupun datang nanti di sini ya, insyaallah. Banyak ya. Nah, ke Ibu Cici mungkin kenapa sosok ini dipilih? Sebelumnya Ibu Cici ini penanggung jawab acara kan, Bu? Iya, betul. Baru Ibu ini yang Betul ketua sekali. panitia. Iya, betul sekali, Pak. Oke, nah dari Ibu Cici kenapa sosok itu dipilih untuk dihadirkan di sini di Manado? Baik, terima kasih. Saya selaku penanggung jawab dalam acara nanti, kenapa kami mengambil atau mengundang ataupun menghadirkan sosok beliau ataupun Kaila sebagai Hafiz Indonesia dan tunanetra bisa hadirkan di Manado gitu ya. Karena kenapa? Nah, pertama adalah kami hadirkan beliau ke Manado untuk menginspirasi banyak masyarakat, banyak orang gitu ya. Sejauh ini yang kita pantau ataupun kita lihat di lapangan, interaksi bersama dengan Al-Quran itu, khususnya yang di Kota Manado itu bisa dikatakan masih sangat kurang. Nah, kami menghadirkan ini kiranya dengan kedatangan beliau bisa menginspirasi, memotivasi warga masyarakat Kota Manado, khususnya Muslim yang ada di Kota Manado, sehingga lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga bagaimana kecintaan kita kepada Al-Quran itu semakin meningkat gitu, dibanding dengan kondisi fisik yang ada sama Kaila itu sendiri sebagai Hafiz Indonesia yang keterbatasan fisiknya, tunanetranya, kok bisa gitu ya, kok bisa dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. 30 juz. Iya. Masya Allah. Insyaallah. Terus kitanya bisa dikatakan ya dari segi fisik kitanya sempurna gitu ya. Matanya kita bisa melihat, ada hidung, tangan, mulut dan sebagainya. Terus kok kita nggak bisa demikian seperti beliau. Nah, nanti insya Allah dengan kehadiran beliau bisa menambah semangat kita untuk sehingga bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau bisa, terus kenapa kita nggak bisa? Maka itu yang menjadi harapan kami ketika kami mengundang beliau untuk hadir di Kota Manado ini. Oke. Nah, minta maaf Bu, maksudnya Kaila ini kan berkekurangan kan ya? Ya, Dia nggak bisa apa Bu? Bisa melihat, dia bisa nggak bisa sejak melihat lahir. sama sekali. Ya. Tidak Jadi bisa. dengan kekurangan dia itu dia Ya, keterbatasannya, tapi dia mampu menghafal 30 juz 30 Al-Quran. juz. Ya, insyaallah. Insya Allah. Makanya dengan tambahan, Bismillah. makanya dengan kehadiran beliau untuk ke Kota Manado, kami selaku penanggung jawab acara, bahkan pun tim seluruh panitia penasaran gitu ya. Caranya beliau untuk menghafal Al-Qur'annya dengan metode seperti apa gitu ya. Ada kan itu apa? Iya. Cara braille atau apa itu? Ya, Al-Quran Braille. Betul. Jadi seperti itu. Jadi kami pengen tahu gitu. Dengan keterbatasan tidak bisa melihat kok bisa hafal 30 juz ya. Nah, metode yang beliau gunakan itu seperti apa sehingga bisa diterapkan bagi kami yang ada di sini ya, gini cara untuk bisa lebih mudah menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu. Dia umur berapa ya usianya? Usianya itu 17 tahun 17 sekarang. tahun. Sweet Sekarang 17. pada saat mengikuti ajang itu dia masih anak-anak kan. Ya, masih kanak-kanak. Masih kan usia masih sekitar 8 kalau tidak salah, karena usia 10 tahun itu dia sudah menghafal 30 juz Al-Quran di ajang itu. Berarti nantinya di Kota Manado bisa menjadi inspirasi bukan untuk anak muda saja, Kang. Iya, Ya, insyaallah. Tapi semua Kalangan, Semua ya. kalangan. Dari anak Termasuk sampai orang-orang Iya. ini. Betul. Betul sekali. Nah, mungkin sekarang kan 17 tahun. ya. Mungkin apa DP aktivitas? Mungkin dia bikin pondok kah atau apa? Iya, untuk saat ini Kaila itu aktif dalam pembangunan pesantren, Pesantren. tahfiz,
khusus tunanetra putri pertama di Indonesia. Jadi tunanetra putri pertama untuk di Indonesia. Yang Hafizah. Iya, Hafiz. Ya, insya Allah melalui event ini juga ini bentuk salah satu bentuk support atau dukungan kepada Ananda dalam ikhtiar pembangunan rumah tahfiz khusus tunanetra putri pertama di Indonesia ini, Pak. Seperti itu. Di mana, Bu, lokasi pondok? Di Bandung. Ya, Ya. Bandung, betul. Bandung, kan? Bogor. Dia Tepatnya orang di Bogor. Makassar, cuman pondoknya di Bandung Iya. saat ini. Iya, betul. Karena setelah ajang itu ya mereka sudah menetap di sana, seperti itu, Pak. Ya, istilahnya kayak perantau ya, sama saya juga perantau di Manado sini perantau. Kaila seperti itu juga, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan cita-cita Kaila ini bisa kita bantu wujudkan juga. Mungkin tidak 100%, tapi setidaknya ada kita dari event ini bisa kita dukung cita-cita beliau yang sangat mulia itu, Masya Allah ya. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin langsung acaranya kapan itu, Bu Cici? Baik, untuk terkait acaranya, ini kan roadshow acaranya gitu ya. Jadi ada beberapa titik yang tentunya akan beliau datangi. Acaranya akan dimulai insya Allah pada tanggal 15, 16 sampai pada 17 Mei 2025. Jadi kurang lebih beliau sama uminya itu 3 hari berada di kota Manado. Jadi ada beberapa titik yang sudah kami jadwalkan schedule-nya. Jadi dari tanggal 15, 16, dan sampai pada hari puncaknya merupakan hari terakhir di kota Manado itu sudah kami schedulekan. Jadi untuk lebih detailnya lagi itu dari tanggal 15 itu dari pagi sampai menjelang waktu asar itu kita mainnya atau schedule-nya di anak-anak pelajar. Ya, ada yang model Manado, ada juga yang berikutnya kita mainnya ke silaturahim di Pondok Pesantren As-Salam. Itu pada hari pertama. Dan malamnya, sore sampai malamnya sampai ba'da Isya, itu kita silaturahimnya kunjungi di beberapa masjid yang ada. Entah itu ada Masjid Awal Fathul Mu'bin dan berakhir di hari pertama Masjid Al-Azim Lapangan. Hari kedua, begitupun halnya sama. Hari kedua di pagi hari kita berada di SIT Harapan Bunda Manado. Harapan Bunda Manado. Lalu ba'da Jumat kita berada di silaturahimnya di Aula Masjid Al-Muhajirin Paniki 2 Kecamatan Mapangan. Sama juga sore sampai malam itu berada di 2 masjid yang sudah kami schedulekan. Sorenya itu sama di yang tadinya aula Masjid Al-Muhajirin khususnya untuk anak-anak pelajar, sedangkan di sore sampai menjelang maghrib itu berada di masjidnya. Malamnya kita berada di Masjid Raya Ahmad Yani. Yang menjadi acara puncak nantinya di tanggal 17 hari terakhir, tapi sebelumnya diawali dengan kita berkunjung atau silaturahim di Masjid Robbani Perumahan Geria Paniki Indah. Ba'da sholat subuh. Sholat subuh berjamaah ditutup di tempat aula pemerintah Kota Manado pada pukul 9. Kota, ya? Jadi itu dikhususkan kalau pemerintah Kota Manado itu nanti kita bersifat undangan yang bisa kami undang para tokoh-tokoh agama, para musyrif, musyrifah, para kiada gitu, para ustadz dan ustazah gitu, yang ormas-ormas muslim yang ada di Kota Manado itu sendiri gitu, khusus yang ada di aula pemerintah Kota Manado. Nah, mungkin di tiap lokasi apa saja yang dilakukan, Bu Kaila ini? Kalau di setiap lokasi titik-titik ya. Kalau di sekolah-sekolah yang sudah saya sampaikan tadi itu berupa talk show. Ya, berupa talk show. Jadi kita berbincang-bincang gitu ya. Jadi nanti kalau sebuah talk show kita nanti akan ada tanya jawab gitu ya, sharing-sharing gitu ya. Jadi silakan untuk anak-anak yang mau sharing, ingin bertanya dan juga ingin berbagi, mungkin ada pengalaman terkait dengan Al-Quran, kami persilahkan juga kepada anak-anak, khusus untuk anak-anak yang ada di sekolah, dan itu pada khususnya kami condongkan pada anak-anak pelajar. Kalau di masjid-masjid di luar dari aula pemerintah Kota Manado, masjid itu kita kalangan umumnya. Jadi remaja bisa, bapak-bapak bisa, ibu-ibu bisa, bahkan pun kalau anak-anak mau ikut sertakan lagi silahkan.
bisa diikut sertakan gitu ya. Jadi untuk teknisnya, mekanisme acara nanti untuk di masjid kita bikinnya sama. Hanya kalangannya itu yang berbeda Pesertanya. gitu. Ya, Iya. peserta untuk di masjid-masjid itu sendiri. Iya. Jadi mungkin selain talk show, Kaila mau ini apa? Oh ya, Mengajak Iya, lah. dia akan menampilkan Menampilkan. bakatnya, dan mungkin nanti insya Allah ya Kak ya di di Pemkot nanti, di aula Pemkot itu nanti akan ada yang dari tunanetra sini Kak. Kita akan undang seperti itu. Nanti ada juga yang dari GPI, salah satu sponsor juga itu, beliau akan kita hadirkan, ada anaknya yang tunanetra. Insya Allah jika waktu bisa dihadirkan anaknya, nanti akan kolaborasi seperti itu dengan Ananda Kaila untuk sama-sama Di tampil ya menghafal Al-Quran di acaranya nanti seperti itu. Nah, ini kan ada beberapa lokasi. Ada ndak ketika ada masyarakat Manado mau hadir, syarat atau apa? kalau untuk syarat sih Tidak ada ya? tidak Tidak ada ada. syarat Tidak ada. misalnya minimal gitu, tidak gitu. Ah. Tapi kalau untuk ke anak-anak pelajar itu sudah dikhususkan. Sudah kuota. Iya, Iya. sudah dikhususkan Kalau kuotanya. untuk masjid-masjid yang sudah kami schedulekan itu umum. Umum, Misalnya di Masjid Al-Azim. Nah, itu bukan hanya jamaah Masjid Al-Azim, itu umum, mau Yang mana dari saja. peserta mana itu bisa. Siapa yang lewat, Iya, Iya. betul. Iya, yang betul. mendapatkan Yang informasi. bersedia. Informasi silahkan bisa hadiri. Oke. Nah, kembali ke kayak tujuan begitu ya, maksudnya ini ibu-ibu ini kan sibuk tuh, Ya. sibuk di banyak kegiatan, masih terpikir dengan menghadirkan ini supaya masyarakat Kota Manado bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Iya, betul sekali Pak. Apa sebenarnya motivasi dari, mungkin bukan cuma ibu berdua, ada juga yang lain Kang, panitia, sampai tergerak. Kalau kita lihat juga Ibu Cici dan teman-teman lain, bukan cuma kali ini Kang Bu, Ya, ya. pernah juga menghadirkan ustadz-ustadz, Ya, ya. Iya, maksudnya yang Ustazah. dari luar ke Kota Manado. Nah, apa yang motivasi dari masing-masing? Silakan Kak. Ya. Kalau untuk motivasi kami mengundang beliau ya. Beliau maupun yang lain untuk memberikan inspirasi di Kota Manado. Kang. Oh iya. Dengan adanya kedatangan beliau, nah ini salah satu yang sudah saya sampaikan bahwa ya dari awal bahwa ini merupakan inspirasi bagi kita semua, khususnya kaum muslimin dan muslimah yang ada di Kota Manado. Sehingga bagaimana caranya kita itu lebih banyak berinteraksi atau lebih dekat dengan Al-Quran. Jangan halnya kita baca Quran misalnya hanya di bulan suci Ramadan gitu ya. Oke. Biasanya kalau di bulan suci Ramadan orang-orang berbondong tilawah Quran. Tapi di 11 bulan berjalan ini apa yang kita lakukan? Apa Al-Qurannya disimpan gitu ya. Nah, saatnya untuk kita akhirnya berbenah diri dengan kedatangan beliau sehingga lebih semangat lagi gitu ya. Lebih semangat lagi kita bisa bersama dengan Quran. 1 hari 1 juz, alhamdulillah. 1 hari setengah juz, alhamdulillah. Yang Iya. pada intinya sehari itu bisa membersamai dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau menjadi motivasi bagi saya dan juga tim-tim Masyarakat yang ya, lainnya, pada umumnya ya. sehingga bisa terus dengan Al-Quran. Jangan sampai begini ya Pak Andika ya. Kita mengundang seorang hafiz Quran. Nah, terus kitanya sebagai penyelenggara, sebagai penanggung jawab, sebagai panitia, terus tidak membersamai dengan Al-Quran, gitu ya. Ini juga akan menjadi pembelajaran bagi kami selaku penanggung jawab dan juga panitia. Jangan sampai kita mengundang beliau jauh-jauh, terus kitanya sendiri yang nggak melakukan hal yang sama, yang menjadi motivasi untuk bisa kita sampaikan ke kalangan pada umumnya, gitu. Kalau Ibu Iya, Iya, saya mungkin hanya memberikan pesan ya, atau sedikit tambahan. Ada sebuah hadis ya, tentang Al-Quran ya, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dari hadis ini kita bisa memetik hikmah bagaimana
supaya kita lebih semangat untuk belajar, ya, mempelajari, tidak hanya mempelajari tapi kita amalkan begitu. Karena tidak hanya habis dibaca saja kemudian ditutup, tidak diamalkan seperti itu. Jadi pengamalannya itu juga harus diutamakan seperti itu, Pak. Jadi bacalah Al-Qur'an, karena sungguh Al-Qur'an akan menjadi syafaat untuk si pembaca, ya, pembacanya di yaumil akhir nanti, seperti itu, Pak. Masya Allah. Nah, untuk acaranya mungkin ada yang masyarakat ingin tanya-tanya lebih atau justru ingin membantu Kaila nantinya, bisa dihubungi di mana, Bu? Iya. Media sosial kah atau Ya, gimana? dari kami sih sudah ada sebarkan flyer juga. Di situ sudah ada informasi, mungkin bisa menghubungi langsung panitia, saya sendiri, atau dari penanggung jawab acara, Kak Cici, bisa nomor teleponnya nanti bisa dibantu ini Berapa? kan. Saya bacakan langsung ya ini. Boleh. Ya. Jadi, Biar langsung baik, Tribuners. bisa hubungi langsung ke saya sendiri 0812 450 29524, ya. Dan Kak Cici sendiri silakan. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh Tribuners, ya, Manado, untuk info lebih lanjut terkait dengan acara yang akan kami buatkan, event yang akan kami buatkan, kedatangannya Kaila Hafiz Indonesia di Kota Manado. Info lebih lanjut bisa menghubungi kami selaku panitia pelaksana ataupun penanggung jawab acara di 0852 53 001583. Sekali lagi di 0852 53 001583. Nah, kalau medsosnya, Bu, ada enggak? Metode kami saat ini ada bisa menghubungi di tim titik awal. Titik awal. Siap. Nanti bisa langsung di searching di Facebook titik awal. Ya, atau mungkin Facebook pribadi dari saya Wahdania. Ya, Facebook pribadi saya ada Wahdanianya, atau Kak Cici. Nah, kalau saya lain lagi nih, Pak. Lain Ya. lagi. Kalau saya memperkenalkan nama yang sebenarnya, tapi kalau sosial media ini ini ada ada nama yang unik. lain gitu ya. Apa, Bu? Nama Nah, Facebook. nama saya ini Cahaya Hati di Surga. Oh, Masya Allah. Jadi pantengin terus nih, ya. Jadi Jangan setiap lupa kegiatan ya. ataupun event-event ini kami naikkan selain di sosial Sosial media media. kami, khususnya di Facebook. titik awal, Oh, kami titik juga awal. menaikkan di sosial media kami masing-masing. Gitu. Jadi pantengin terus Cahaya Hati di Surga. Oke. Nah, sebelum orang di penghujung podcast, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ada yang kurang-kurang, Pak? Mungkin lebih kepada harapan kita, ya, ke depan untuk event ini. Kami mohon dukungan dari semua, ya. Terima kasih juga untuk Tribun sudah mengundang kami di podcast ini. Harapannya semoga event ini memberikan banyak manfaat, ya. Ya. Insya Allah menjadi berkah untuk masyarakat Kota Manado secara umum, khususnya kita yang Muslim, ya, seperti itu. Kak, bisa menambahkan Ya, sedikit? tambahan untuk kedepannya nanti untuk Tribuners, sekali lagi terima kasih banyak. Pertama kali kami menginjak kaki. Iya, Masya Allah. Ya, Podcast. pertama Iya, kali pertama untuk kali, bisa Pak. hadir di podcast Tribuners Manado. Kami doakan yang pertama Tribuners Manado Semakin semakin sukses. semakin Iya, jaya. Masya Allah, gitu ya. Tribun amin. Manado. Nah, Tribun Ya. Manado. Kalau Tribuners itu Lebih umum, ya. Lebih- penontonnya. oh, gitu. Tribun. Tribuners. Ya. Tribun Manado gitu. Yang kedua adalah perlu kami sampaikan kepada warga masyarakat yang ada di Kota Manado, ini bukan halnya kegiatan ataupun event titik awal melakukan, ya. Ini perdana dari kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, tapi insya Allah akan berkelanjutan event-event yang berikutnya. Jadi kami akan terus melakukan kebaikan-kebaikan untuk mensiarkan dakwah yang ada di Kota Manado. Bukan hanya sampai di sini perjuangan kami, melainkan ini merupakan perdana bagi Iya. kami untuk melakukan sebuah event Amin, kebaikan insyaallah. di Kota Manado. Jadi mohon doa, support dan dukungan dari seluruh warga masyarakat yang ada di Kota, Kota Manado. Manado. Nah, sebelumnya juga Ibu Cici pernah menghadirkan Ustazah, Oke, Setendi. Oh iya, Oke. betul. Ustadz siapa lagi? Ustazah Oki, kalau dari saya sih Itu Kang. Ustazah Oki Iya. sudah 2 kali gitu. 2 kali datang. Iya. Dan kali ini Kaila. Kaila. Iya. Oke, Tribuners, sudah beberapa menit orang bincang-bincang dengan ibu-ibu yang sangat aktif ini, Ya, Masya Allah. sangat aktif Ibu-ibu rempong, ya. untuk Masya kebaikan Allah. ya, Bu. Iya. Kebaikan. Untuk kebaikan, Masya Allah. Terima kasih telah menonton Tribun Manado Podcast.
Nantikan video-video menarik dan acara Tribun Podcast lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.